Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Dahsyat, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, jumpa lagi bersama kakak. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita bernyanyi lagu Selamat Pagi Bapa, Selamat Pagi Yesus. Sungguh-sungguh adik-adik kita katakan selamat pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu semalam tak berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, terima kasih. Baik adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita selanjutnya, namun sebelum itu kita akan berdoa, doa pembuka yang akan dibawakan oleh kakak guru sekolah minggu yang bertugas. Kepada kakak dipersilakan. Shalom adik-adik. Wah, hari ini kita bertemu lagi. Nah, sekarang sebelum kita melanjutkan ibadah kita, mari kita bersatu di dalam doa pembuka yang akan kakak mimpin. Nah, adik-adik boleh ikuti ya di rumah. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, karena pada hari ini Bapa kami masih boleh melaksanakan ibadah sekolah minggu kami ya Tuhan. Terima kasih karena Tuhan Yesus masih memperbolehkan kami bertemu ya Bapa di dalam ibadah sekolah minggu meskipun masih harus berada di rumah kami masing-masing. Tuhan Yesus, dengan segala ucapan syukur dan sukacita kami datang ya Tuhan untuk menyembah dan memuliakan nama Tuhan. Ya Bapa, biar kiranya Tuhan Yesus turut hadir di tengah-tengah ibadah kami ini ya Bapa, memimpin dan juga menuntut ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, kami akan mulai ibadah kami. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Selamat ibadah adik-adik. Yuk bersukacita bersama. Nah adik-adik, kakak undang adik-adik untuk bangkit berdiri. Kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan bernyanyi setinggi-tingginya langit. Pakai gerakan ya adik-adik. Setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Kasih Yesus, oh kasih Yesus, mengalahkan segalanya. Baik adik-adik, kakak undang untuk duduk kembali. Nah adik-adik, kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang akan dipimpin oleh kakak guru sekolah minggu. Kepada kakak yang bertugas dipersilahkan. Baiklah adik-adik, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Mari sama-sama kita mengucapkan doa pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun pada kerajaan maut,
Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan adalah Bapa yang Maha Kuasa dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan HAM, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Baik adik-adik, kakak mau tanya apa tema firman Tuhan minggu lalu yang disampaikan oleh guru sekolah minggu? Nah, tema minggu lalu yaitu hidup orang yang mengandalkan Tuhan. Kakak ulangin ya, hidup orang yang mengandalkan Tuhan. Luar biasa ya adik-adik firman Tuhan minggu lalu. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak sekolah minggunya pada hari ini. Adik-adik persiapkan Alkitabnya dan siapkan hatinya untuk menyambut apa tema firman Tuhan hari ini yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggunya. Namun sebelum itu, mari adik-adik kakak undang adik-adik untuk bernyanyi Kusiapkan Hatiku Tuhan. Dengan sungguh-sungguh adik-adik katakan kusiapkan hatiku Tuhan. Kusiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu, firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, tiada berubah, dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidup. Nah, adik-adik sudah siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan? Kalau sudah siap, yuk lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, saat ini kami ingin mendengarkan sebagian dari cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan pakai hati, pikiran, dan juga telinga kami untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan nanti bisa menjadi pedoman dan arah langkah untuk kehidupan kami ke depannya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik, nats firman Tuhan pada minggu hari ini terambil dari Kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-10 sampai 14. Kejadian pasal yang kedua, ayat 10 sampai 14. Kakak akan bacakan untuk kita semua. Ada suatu sungai mengalir dari Eden untuk membasahi taman itu. Dan dari situ sungai itu terbagi menjadi 4 cabang. Yang pertama namanya Pison, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Hawila, tempat emas ada. Dan emas dari negeri itu baik. Di sana ada damar bedolah dan batu krisopras. Nama sungai yang kedua ialah Gihon, yakni yang mengalir mengelilingi seluruh tanah Kus. Nama sungai yang ketiga ialah Tigris, yakni yang mengalir di sebelah timur Asyur, dan sungai yang keempat ialah Efrat. Nah adik-adik, tema firman Tuhan pada minggu hari ini yaitu air berkat Tuhan. Nah adik-adik, di firman Tuhan tadi diceritakan Allah menciptakan manusia dan menempatkan mereka dalam satu taman yang disebut Taman Eden. Nah adik-adik pasti sudah tahu kan Taman Eden? Nah di sana Tuhan menyediakan segala sesuatu untuk kelangsungan kehidupan segala makhluk hidup yang ada di dalamnya. Nah salah satunya yaitu dengan cara Tuhan mengalirkan satu sungai yang membasahi Taman Eden. Sungai itu memiliki 4 cabang, yaitu yang dikatakan di Alkitab tadi, ada Pison, Gihon, Tigris, dan Efrat. Nah, keempat sungai itulah yang mengaliri dan menjadi sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup yang ada di dalam taman. Dan sungai tadi merupakan berkat dari Tuhan untuk memenuhi kelangsungan kehidupan berbagai makhluk hidup yang ada di Taman Eden. Nah, adik-adik, air begitu penting bagi kehidupan kita.
Bahkan beberapa persen dari tubuh kita ini adalah air. Nah, apa sih kegunaan air dalam kehidupan kita? Pastinya sangat banyak ya adik-adik. Contohnya digunakan untuk minum, untuk mandi, untuk mencuci, dan pastinya masih banyak lagi. Nah, kita akan saksikan video singkat mengenai betapa pentingnya air di dalam kehidupan kita. Wah, begitu pentingnya air bagi kehidupan kita ya adik-adik. Air memang adalah salah satu berkat dari Tuhan yang sangat besar yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, kita harus mampu menjaga berkat Tuhan agar tetap mengalir dengan baik dan bersih untuk dapat digunakan banyak orang dengan cara menggunakan air secukupnya, tidak membuang-buang air, tidak mencemari air, dan menggunakannya untuk kemuliaan Allah. Nah, adik-adik tahu nggak sih mengapa Tuhan melengkapi kehidupan kita dengan menciptakan air? Karena Tuhan tahu apa yang kita butuhkan sebelum kita memintanya. Dan juga Tuhan tahu yang membuat kita dan makhluk hidup lain bisa bertahan hidup ialah air itu sendiri. Nah, dari firman Tuhan tadi, hendaknya kita harus bersyukur untuk air yang sudah Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Tadi katanya air bisa digunakan untuk mandi. Nah, maka adik-adik harus hidup bersih dengan cara mandi secara teratur. Dan juga katanya tadi air bisa digunakan untuk minum. Sehingga adik-adik perlu minum yang cukup agar tidak dehidrasi dan tidak lemas. Banyak mengonsumsi air akan membuat tubuh kita menjadi sehat loh adik-adik. Dan di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, sekian firman Tuhan kali ini. Yuk adik-adik kita sama-sama mensyukuri berkat Tuhan melalui air tadi. Kita tutup firman Tuhan kali ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada minggu hari ini. Biarlah kiranya kami semakin bisa mensyukuri berkat Tuhan melalui air tadi. Dan sekarang kami juga ingin melanjutkan kembali ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati ibadah kami hingga akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, tidak terasa kita sudah di ujung ibadah kita pada hari ini. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan sedikit pengumuman yang akan dibawakan oleh kakak sekolah minggu dan doa penutup kepada kakak sekolah minggu yang bertugas, dipersilakan. Selamat hari Minggu adik-adik. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di pengakhiran ibadah kita pada minggu hari ini. Kita akan menutup ibadah kita dengan berdoa. Sebelum itu, mari kita mengambil sikap berdoa. Kita lipat tangan kita tutup mata, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Engkau telah memberkati ibadah kami pada hari ini, dari awal, pertengahan, hingga akhirnya ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus atas firman yang telah disampaikan oleh guru sekolah minggu.
Biarlah kiranya firman yang disampaikan tadi dapat menjadi pedoman di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Kami ingin berdoa Tuhan Yesus atas keselamatan dan kesehatan adik-adik sekolah minggu, orang tua kami, dan guru sekolah minggu ya Tuhan Yesus. Biarlah ya Tuhan Yesus, kami dapat bertemu kembali di hari yang akan datang dengan sukacita ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga yang mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.